Jadi untuk pembesarannya akan lambat ke batang karena daunnya mengejarnya lebih cepat, terus terlalu rapat banget. Nah, seperti contohnya yang Ficus yang jenis Legend, terus Compacta, Dolar Mangkok Mikro itu daunnya rapat banget ya. Jadi untuk pembesaran batangnya agak lumayan lama. Mungkin saya untuk penyampaian saya tadi ada yang kurang berkenan, kata-katanya banyak yang salah, saya minta maaf. Kita tetap sama-sama belajar ya. Oke, halo teman bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong ya. Di jalur belajar bersama, kita tetap sama-sama berbagi, dan apa yang telah saya sampaikan di video sebelumnya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, kali ini saya mau cek untuk akar bahan bonsai saing simbur tanpa duri ya. Nah, yang ini di belakang saya yang berduri ya, kalau tidak salah ini yang jenis Vietnam ya. Ini saya sudah program, saya habis press, saya timbun biar mengeluarkan anak cabang akar. Oke, yang tanpa duri sangat berbeda jauh ya sama yang jenis Vietnam ini yang berduri. Tekstur daun, batangnya mungkin hampir-hampir mirip sama, tapi untuk kerapatan daun jauh berbeda ya. Dan untuk perkembangannya sendiri pun sangat lumayan lama sekali, lambat. Saya punya dua bahan. Dulu pertama kali saya dapat dari temen Mas Paul yang dari Batuwarno, dan sekarang sudah ada di Bali, di seputaran Bali sana. Beliau buka kios untuk bonsai ya, bursa bonsai, tidak menetap di sana ya, dia buka lapak di sana. Yang punya Facebooknya Pupus Hijau, terima kasih untuk Mas Paul ibahnya. Dulu tingginya sekitar 40 cm ya, sekarang sudah agak lumayan, setengah meter ada, lumayan juga perkembangannya. Dulu kecil banget, ada paling sebesar kecil ya dulu ya, sepuntung rokok mil dulu, belum ada, malah tingginya sekitar 40 sampai 35 dulu. Sudah saya tanam, pertama kali saya punya, saya takut karena untuk ID pohonnya saya belum memahami karakter, cuman saya tanam begitu saja. Terus yang satu saya tata akarnya. Jadi untuk saya ID saing simbur yang tanpa duri ataupun yang ini sebenarnya karakternya sama ya, paling sedikit jauh untuk tekstur daun dan tanpa duri. Oke, kita langsung saja lihat untuk bahannya seperti apa. Nanti di video saya sebelumnya 6 bulan yang lalu saya sudah melakukan program ya, untuk nanti bisa dilihat teman-teman di akhir video ada. Dan untuk bahan ini sendiri yang ngasih teman juga, dulu kecil juga, sekitar 40 cm tingginya, sampai 50 cm tidak ada. Ini ada dua dulu juga yang ngasih teman Mas Dono dari Sukoharjo, terima kasih untuk Mas Dono yang punya Galeri Nusantara. Yang satu saya program, yang satu enggak, karena saya biasa kalau dikasih bahan teman dua, satu saya program, saya tata akarnya, saya perlakukan seperti bahan yang lain, waru ataupun beringin kimeng. Yang satu saya tanam begitu saja karena saya takut belum memahami untuk karakter setiap ID pohon. Oke, kita langsung saja lihat untuk bahannya seperti apa. Oke teman-teman, ini untuk bahannya lebih rapat ya untuk tekstur daunnya. Terus ini tidak ada durinya. Nah, yang saya mau kerjakan yang satunya ini saya tanam begitu saja karena takut dulu pertama kali saya punya bahan ini takut mati ya. Cuman punya dua, kalau saya program semua takut gagal. Kalau gagal semua saya sendiri udah tidak punya bahan lagi ya. Oke, kita langsung untuk lihat bahan yang saya mau kerjakan ya. Ada di sebelah sana. Ini untuk bahannya. Ini dulu sempat drop, tidak ada perkembangan, terus saya pupuk pakai pupuk kandang.
pupuk di sekitar kita banyak ya. Usahakan kita kalau pemakaian pupuk apa yang ada di sekitar kita akan lebih irit ya untuk biayanya. Oke, saya mau langsung cek untuk bahan ini udah subur, terlihat subur, saya berani. Saya biasa kalau kondisi daun kurang normal, tidak subur, saya tidak berani untuk seleksi ataupun program bawah. Ini sudah mulai terlihat subur, saya akan lakukan untuk coba membongkar bahan ini ya. Terus saya akan buka dulu. Ini dulu pas program pertama saya juga sudah share ya di video. Ini 6 bulan yang lalu saya kerjakan. Ini saya mau cek lagi, mungkin ada pengurangan akar mana saja yang nanti tidak saya pakai. Ini dinding ground tinggi 30. Nah, untuk teman-teman seperti ini, dinding ini nanti ini bisa dipotong ya, potong 10 cm. Kita keluarkan tanahnya biar seleksi akarnya enak, terus nanti dikembalikan lagi buat ring di samping ya. Oke, udah saya untuk lakukan pembongkaran. Ini biasa saya untuk sebelum saya ada mungkin pengurangan akar atau nanti mana saja yang mau sisakan, saya semprot dulu ya habis bongkar. Kenapa? Karena biar alat-alat kita nanti aman ya. Kalau kita tidak semprot dulu, biasanya ada kerikil-kerikil kecil dari media tanam terkena alat kita, nanti alat kita bisa kurang tajam ya. Untuk ini kayaknya malah nanti jadi twin ya, dengan berbatang dua sama besarnya. Kalau tidak dibikin twin juga bisa sebenarnya, tapi kita harus potong salah satu ya. Saya mulai lakukan untuk pengurangan akar, terutama akar-akar yang di bawah ya. Nah, seperti ini. Nah, ini posisi dari agak menyamping ya, dari sebelah sini. Oke teman-teman, selesai ya. Ini nanti rencana saya mau pakai untuk pembesaran akar. Lumayan untuk akar bahan bonsai saya yang Simber 1 ini, kerasnya minta ampun untuk pemotongan akarnya. Sama yang Vietnam sama keras banget untuk tulang akarnya. Coba kita lihat dari sebelah sana ya. Ini dari sebelah sini. Nanti ini saya biar agak kering dulu karena banyak yang luka ya, terus nanti takutnya terkena tanah akan mengakibatkan jamur untuk akar-akar yang bekas saya potong seperti ini tadi. Ini sebenarnya kayaknya dibuang ya, tapi ini naik, tapi saya biarkan dulu. Saya nanti takut bahan ini drop, biarkan dulu, saya biarkan. Kalau untuk dipecah akar, saya rasa jangan lakukan ya untuk bahan ini, karena klitnya tipis, lain sama Vikes ataupun Waru. Kalau bahan-bahan seperti sebenarnya juga bisa menutup, tapi lumayan waktunya sangat lama sekali untuk khususnya bahan bonsai yang berkulit tipis, yang selain Vikes ya, selain Vikes sama Waru. Nah, ini nanti saya tunggu kering sedikit, terus nanti saya timbun lagi sekian. Dan ingat untuk sebelum melakukan penimbunan, kalau ini bahannya agak lumayan ya, pembesarannya lumayan lama, perkembangannya agak lambat. Karena apa? Satu ID, terus kedua untuk daunnya mungkin terlalu, pengangkatan daunnya subur ya, cepet rapet banget. Jadi untuk asupan nutrisi banyak yang ke daun, tidak ke batang. Nah, seperti ini daunnya hampir tidak seimbang ya antara batang sama daun. Untuk karakter total keseluruhan untuk pembagiannya lebih banyak ke daun. Jadi untuk pembesarannya akan lambat ke batang, karena
daunnya mengejarnya lebih cepat, terus terlalu rapet banget. Nah, seperti contohnya ya yang Vicus yang jenis Legend, terus Compacta, Dolar Mangkok Mikro itu daunnya rapet banget ya. Jadi untuk pembesaran batangnya agak lumayan lama. Ini saya pelajari setiap ID pohon bahan bonsai entah apapun itu. Oke teman-teman, ini saya tunggu kering dulu, nanti saya timbun sekian. Terus untuk pupuk saya habis mengerjakan seperti ini ID-nya pohon susah banget untuk pembesaran. Saya mau kasih NPK Mutiara untuk mengangkat ini biar cepat perkembangannya di atas, terus nanti untuk membentuk akar-akar di bawah, pendominanan pembesaran akar seperti yang di sebelah sana tadi kurang besar ya akarnya. Oke, alhamdulillah selesai hari ini ya. Ini sudah tadi saya biarkan pengurangan akar tadi, luka-lukanya sudah kering, sudah saya timbun, saya lakukan penyiraman full. Terus pupuk mutiara di bawah tadi sudah saya timbun pakai tanah ini ya teman-teman. Mungkin untuk penyampaian saya tadi ada yang kurang berkenan, kata-katanya banyak yang salah, saya minta maaf. Kita tetap sama-sama belajar ya. Cukup sekian dulu dari kami di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan apa yang sebelumnya saya sampaikan teman-teman bermanfaat. Kita bersama-sama belajar. Cukup sekian dulu dari kami di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.